saudariku, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco Asmiruddin CMF. Pada hari ini, Jumat 8 Juli tahun 2022, kembali akan membagikan renungan yang didasarkan pada teks Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudariku, bacaan Injil hari ini berkisah tentang perutusan para murid oleh Yesus ke daerah-daerah di sekitar Galilea. Sebelum para murid diutus, Yesus menjelaskan tentang situasi yang akan mereka hadapi. Dia menjelaskan kepada para murid tentang kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Mereka akan dianiaya, bahkan dihukum sampai mati. Mereka diutus seperti domba pergi ke tengah-tengah serigala. Karena itu, Yesus berpesan agar mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dalam konteks ini tidak berarti licik atau penuh tipuan, tetapi berarti pintar, cerdas, kritis, dan kreatif dalam melakukan tugas perutusan. Sedangkan tulus seperti merpati berarti para murid hendaknya melakukan tugas mereka dengan tulus tanpa menuntut imbalan. Para saudara dan saudariku, kita semua orang Katolik dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Entah biarawan atau bukan biarawan, kita semua diutus untuk membawa kasih dan berkat Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di lingkungan gereja kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Namun tugas itu tentu tidaklah mudah. Kita mungkin akan capek, akan lelah, mungkin juga akan dikritik atau bahkan ditolak oleh sesama kita. Karena itu, seperti yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan hari ini, kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya adalah saat kita melayani Tuhan di mana saja dan kapan saja, kita perlu licik, kita perlu cerdas, bijaksana, dan kreatif
dalam menanggapi situasi dan konteks perutusan kita. Sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain yang kita layani. Kita juga perlu tulus seperti merpati, tidak mengharapkan imbalan dari pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita ingin benar-benar melayani Tuhan, kita tidak perlu mengharapkan imbalan dari tugas kita itu. Kita ikhlaskan pelayanan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membalas pelayanan kita sesuai dengan kehendaknya. Percayalah, Tuhan kita luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah putus asa dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.